dari buku ya, dari buku yang sebagai literatur ada 5 pembagian segmen dari unsur kalsium. Yang pertama kami akan membahas tentang sejarah kalsium, yang kedua tentang fungsi kalsium pada tanaman, yang ketiga adalah diagnosis status kalsium pada tanaman, dan 4 bentuk kalsium di dalam tanah, dan yang kelima adalah pupuk untuk kalsium. Next. Untuk sejarah kalsium, pada tahun 1804, De Saussure mengemukakan bahwa komponen pada jaringan tanaman berasal dari tanah, bukan udara. Selanjutnya pada tahun 1828, Sprengel yang merupakan orang pertama yang mengidentifikasi kalsium sebagai makronutrien. Kalsium merupakan satu dari 20 unsur esensial yang diidentifikasi oleh Sprengel. Apakah suara saya kedengaran atau kurang? Sudah kedengaran? Sudah. Terdengar, ya. Pada tahun 1840, Liebig merupakan orang pertama yang mengemukakan ide bahwa ada unsur-unsur esensial yang diambil dari tanah. Selanjutnya pada tahun 1849 dan 1851, Sam dan Horstmar, ini 2 orang yang berbeda, menumbuhkan gandum atau Avena sativa L pada media dengan berbagai unsur dalam bentuk larutan yang menunjukkan bahwa menghilangkan unsur kalsium mempengaruhi untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya pada 1860, Sas mengemukakan bahwa tanaman dapat ditumbuhkan pada kultur hidroponik yang membuat pencarian tentang unsur esensial untuk pertumbuhan tanaman menjadi lebih mudah. Larutan yang digunakan oleh Sas pertama kali adalah CaSO4 dan CaHPO4. Pada abad ke-20 ini, banyak ada tanaman yang sangat berbeda pada area yang berkabur yang disebut spesies Calcosilla yang akan Calcicola yang tumbuh pada daerah tanah berkabur yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Pepe. Next. Untuk fungsi pada kalsium, menurut Wenger, ada empat fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi pada membran, yang kedua adalah pada enzim, yang ketiga adalah pada dinding sel, dan yang keempat adalah interaksi kalsium dengan fitohormon. Next. Yang pertama adalah efek kalsium pada membran. Epstein menyatakan bahwa membran sel akan menjadi rusak ketika tanaman ditumbuhkan tanpa adanya kalsium dan tidak ada selektivitas ion. Ion kalsium menjembatani gugus fosfat dan karboksilat dengan fosfolipid dan protein pada permukaan membran sehingga membantu mempertahankan struktur membran. Juga beberapa efek terjadi di tengah membran diduga karena interaksi kalsium dan protein merupakan bagian integral dari membran. Kemungkinan kalsium dapat menghubungkan kelompok kepala fosfatidilserin yang berdekatan dan mengikat fosfolipid bersama-sama di daerah tertentu yang kemudian membuat dinding itu menjadi lebih kaku dari daerah sekitarnya. Next. Berikut adalah gambar dari dinding sel yang menyerupai egg box. Egg box itu kotak telur. Pektin terdiri dari rhamnogalacturonan dan homogalacturonan. Gugus metil diester yang dihilangkan oleh pektin metil esterase memungkinkan ion kalsium untuk mengikat muatan negatif sehingga terbuka dan membentuk jembatan antar polimer yang berikatan membentuk struktur kokoh bersama-sama. Seluruh struktur ini dianggap menyerupai bentuk seperti kotak telur. Bisa dilihat pada gambar 5.1 di sebelah kanan. Selanjutnya adalah pektin yang ada pada dinding sel. Pektin adalah gel yang sangat terhidrasi yang mengandung pori-pori. Semakin kecil ukuran pori-pori, semakin tinggi konsentrasi kalsium dalam matriks dan lebih banyak ikatan rangkap yang terjadi. Gel ini menahan molekul
Xg adalah siloglukan dalam posisi relatif satu sama lain, dan molekul-molekul ini pada gilirannya menahan mikrofibril selulosa bersama-sama. Bentuknya seperti gambar di sebelah kanan. Di sebelah kanan gambar, di sebelah kiri, di sebelah kanannya gambar, ion Ca2 yang dipindahkan dari domain Hg ke domain ion H+, sehingga pektin tidak lagi seperti gel perekat dan slip ikatan antara rantai siloglukan yang berdekatan terjadi dan ekspansi dapat dilakukan. Proses ini mengendurkan struktur dan memungkinkan mikrofibril selulosa didorong lebih jauh oleh turgor sel. Next. Efek pada enzim. Tidak seperti kalsium dan magnesium, kalsium tidak mengaktifkan banyak enzim. Dan konsentrasinya di dalam sitoplasma dijaga agar tetap rendah. Hal ini terjadi karena apabila kalsium terlalu banyak di dalam sitoplasma, maka akan menyebabkan sel-sel tumbuhan ini menjadi rusak. Homeostasis kalsium ini dicapai dengan aktivitas membran. Kalsium depen ATPase secara aktif memompa ion Ca dari sitoplasma dan ke dalam vakuola retikulum endoplasma dan mitokondria. Proses ini mencegah ion berkompetisi dengan magnesium sehingga menurunkan aktivitas beberapa enzim. Tindakan mencegah ini untuk mencegah Ca2 dari menghambat enzim sitoplasma atau kloroplast seperti fosfoenol pirofat dan karboksilase, dan mencegah Ca2 kalsium mengendapkan fosfat organik. Jadi di dalam vakuola retikulum endoplasma itu kalsium ditaruh di dalam situ semua. Sedangkan di daerah sitoplasma dijaga agar tetap rendah agar tidak mempengaruhi pH di dalam sel. Sehingga jika pH ini tidak sesuai, maka akan mempengaruhi protein-protein yang lain. Jadi, apabila Ca itu di bawah 100, maka Ca itu akan dipompa keluar agar sitoplasma mendapatkan Ca yang dengan jumlah yang sesuai. Seperti itu. Jadi, dipompa terus agar dijaga agar jumlahnya tidak berlebihan. Peningkatan konsentrasi Ca2+ pada sitoplasma secara cepat terjadi ketika saluran terbuka dan membiarkan kalsium keluar dari penyimpanan vakuola besar. Durasi dan lokasi dari tempat peningkatan ini menunjukkan bahwa kalsium merupakan bagian dari respon tanaman terhadap sinyal lingkungan. Respon ini memungkinkan tanaman untuk merespon tentang kekeringan, salinitas, cold shock, stres mekanik, ozon dan cahaya biru, radiasi ultraviolet, dan tekanan lainnya. Next. Interaksi kalsium dengan fitohormon. Keterlibatan kalsium pada fitohormon diduga karena pertumbuhan akar berhenti hanya dalam beberapa jam setelah menghilangkan kalsium dari larutan nutrisi. Unsur esensial ini tampaknya terlibat dalam pembelahan sel dan pemanjangan sel, dan terkait dengan hormon auksin. Melonggarnya mikrofibril selulosa di dinding sel dikendalikan oleh auksin sehingga menimbulkan ekskresi proton ke dalam dinding sel. Bukti selanjutnya bahwa kalsium ini memiliki interaksi dengan fitohormon adalah pada penuaan daun jagung atau zeamais dapat diperlambat dengan masuk kalsium atau sitokinin dengan efek aditif atau penambahan. Ada juga hubungan antara permeabilitas membran yang sangat dipengaruhi oleh kandungan kalsium dan biosintesis etilen dalam pematangan buah. Next. Sudah Mbak, ini sudah yang kelima. Oh, ya. Belum ganti. Ya. Selanjutnya, efek lain dari kalsium adalah kalsium juga mempengaruhi pertumbuhan polen. Dan kalsium
kalsium ini juga memiliki fungsi yang sama dengan strontium pada jagung pada batas tertentu. Tapi keberadaan kalsium yang melimpah di tanah mencegah banyaknya penyerapan strontium. Di dalam sebuah penelitian 10 spesies di padang rumput, konsentrasi strontium di pucuk berkorelasi negatif dengan konsentrasi kalsium di dalam tanah. Jadi keduanya itu memiliki sifat yang hampir sama, tapi tidak bisa menggantikan 100% fungsi dari kalsium. Next. Next. Belum berhenti, Mbak. Berikut selanjutnya adalah diagnosis status kalsium pada tanaman. Ada dua, yaitu gejala defisiensi dan konsentrasi kalsium di dalam tanaman. Next. Salah satu hal yang dapat dilihat dari kekurangan kalsium adalah daun mudanya berwarna lebih kuning daripada daun yang tua. Karena kalsium ini merupakan salah satu unsur esensial yang bersifat immobile atau tidak dapat bergerak melalui floem. Bisa dilihat di sebelah kanan, di bawah adalah daun berwarna hijau dan atasnya berwarna kuning. Gejala defisiensi yang lainnya adalah BR atau base menurun. Jadi pada kerusakan umum struktur membran dan dinding sel yang memungkinkan kebocoran prekursor fenolik dalam sitoplasma dan oksidasi polifenol dalam jaringan menimbulkan senyawa melanin dan proses nekrosis, sehingga dapat dilihat pada buah tomat itu ada coklat-coklat seperti itu disebabkan oleh senyawa fenolik yang bocor. Next. Selanjutnya adalah konsentrasi kalsium pada tanaman. Yang pertama adalah bentuk senyawa kalsium. Di dalam tumbuhan, kalsium terbentuk sebagai ion Ca yang terikat pada gugus karboksil pada dinding sel melalui reaksi pertukaran kation. Karena sepertiga dari makromolekul di dinding sel primer adalah pektin, kation kalsium ini bergabung dengan anion organik yang terbentuk selama asimilasi nitrat dalam daun. Anion ini membawa muatan negatif yang dilepaskan saat nitrat diubah menjadi amonium. Sehingga akan terjadi pembentukan kalsium malat dan kalsium oksalat di dalam sel. Pembentukan kristal kalsium oksalat yang terjadi, pembentukan kalsium kristal oksalat ini terjadi di dalam sel kristal idioblast. Karena karena kalsium oksalat dalam sel ini secara osmotik tidak aktif dan bentukannya berfungsi untuk menurunkan konsentrasi kalsium dalam aploplas sel dan sekitarnya tanpa mengaruhi keseimbangan osmotik jaringan. Next. Selanjutnya adalah distribusi kalsium dalam tanaman. Kalsium bergerak menuju akar melalui difusi dan aliran massa. Sejumlah ion kalsium spesifik terjadi di dalam sel akar, di mana influx terjadi akan terjadi saluran. Akan tetapi saluran ini diduga memungkinkan flux cepat kalsium ke dalam sitoplasma dan organel sebagai bagian dari mekanisme sinyal. Kalsium ini kemudian dipindahkan ke vakuola, retikulum endoplasma atau organel lain dengan pergerakan yang terjadi melalui transport spesifik kalsium. Masuknya sebagian besar kalsium ke dalam akar terjadi awalnya ke dalam dinding sel dan dalam ruang antar sel akar, memberikan kontinum antara kalsium di dalam tanah dan kalsium di dalam akar.
agar kalsium dapat berpindah dari akar ke bagian tanaman lainnya. Kalsium harus memasuki xilem, tetapi pita kasparian pada endodermis ini merupakan penghalang untuk pergerakan xilem secara apoplastik, sehingga kalsium hanya bisa masuk ke dalam akar melalui mekanisme simplas. Karena apabila dia tidak bisa melewati pita-pita kaspari yang ada pada akar. Jadi dia harus melalui mekanisme simplas. Next. Berikut adalah diagramnya. Ini adalah all cell in state 1, state 2, state 3. Ini maksudnya adalah perkembangan sel-sel ini membentuk pita kaspari. Jadi pada keadaan 1, pita kaspari itu masih baru pertama kali terbentuk. Jadi kalsium itu masih bisa melewati itu. Jadi masih bisa masuk lewat state 1. Begitu dengan apabila sudah ke state 2 dan state 3, kalsium ini akan kesulitan untuk melewati bagian-bagian sel ini, sehingga lebih banyak sel ini masuk melalui state 1 atau bagian state 1 atau state 2. Jadi dikit-dikit gitu. Ya. Dan kenapa kalsium ini hanya bisa melalui simplas? Karena ini mencegah agar tidak masuk ke dalam stele. Oke, next. Berikut adalah diagram distribusi kalsium pada daun. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalsium tidak bergerak melalui floem, jadi hanya melalui xilem, sehingga kalsium ini merupakan unsur yang bersifat immobile atau tidak dapat bergerak secara aktif melalui jaringan angkut. Sehingga apabila kekurangan unsur kalsium ini dapat dilihat dari tanaman yang masih muda, ujung-ujungnya itu bakal berwarna kuning. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah distribusi kalsium di dalam tanaman. Teori mengenai kalsium menjelaskan bahwa kalsium melintasi akar melalui apoplas hingga mencapai pita kaspari di endodermis dan ketika di xilem menjadi simplas. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi di luar itu dia masuk melalui apoplas dan ketika berada di xilem dia ada di jaringan melalui simplas. Itu karena dihalangi oleh pita-pita kaspari. Di pembuluh xilem terdapat tempat pertukaran kation. Selain seluruh tanaman memiliki CFC, xilem mewakili kolom pertukaran kation yang panjang dengan ion Ca, ion kalsium bergerak. Jarak antara setiap tempat terjadinya pertukaran kation bergantung pada ketepatan getah xilem dan konsentrasi ion kalsium di dalamnya. Jadi untuk organ transpirasi seperti daun tua, kalsium akan bergerak dengan cepat, tetapi untuk jaringan yang meristematis, kandungan kalsium bergantung pada deposit dinding sel dan pembentukan tempat pertukaran kation baru. Pembatasan mobilitas kalsium di xilem merupakan penyebab sebagian besar gangguan defisiensi kalsium pada tanaman. Misalnya pada tomat terjadi karena ketika sedang berkembang, suplai zat yang terlarut lebih banyak tersuplai ke bagian yang tua. Selain itu, salinitas juga dapat meningkatkan potensi air di media akar dan juga membatasi impor kalsium ke buah yang menyebabkan peningkatan laju BER yang diketahui terjadi dalam kondisi
salinitas atau garam yang tinggi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Secara umum, spesies kalsikol mengandung konsentrasi kalsium intraseluler yang tinggi, dan spesies kalsifug mengandung konsentrasi kalsium intraseluler yang rendah. Kalsikol itu menyukai tanah yang berkapur karena konsentrasi kalsium yang tinggi, pH yang tinggi atau basa, sehingga kelarutan ion logam beratnya rendah dan konsentrasi ion nutrisi dan bikarbonatnya tinggi. Sedangkan untuk spesies kalsifug itu menyukai tanah yang asam karena memiliki pH yang rendah, kelarutan ion logam berat yang tinggi, dan ketersediaan nutrisi yang rendah. Pertumbuhan spesies kalsikol berkaitan dengan konsentrasi kalsium di dalam tanah. Tapi ketidakmampuan spesies kalsikol untuk tumbuh di tanah yang asam sangat terkait dengan toleransi terhadap ion logam berat, terutama aluminium, Mn12, dan zat besi. Spesies kalsifug kesulitan tumbuh di dalam tanah berkapur berasal dari ketidakmampuan untuk menyerap zat besi. Meskipun di beberapa tanah berkapur, fosfat yang rendah juga dapat menjadi faktor. Setelah dilakukan percobaan menggunakan tanah di iklim tropis, yaitu diukur penyerapan fosfatnya dari larutan CaH2PO4 dua kali, yaitu perlakuan awalnya tanah dengan larutan kalsium sulfat dapat meningkatkan penyerapan fosfat. Pada tanah yang asam, setelah diuji, penyerapan fosfat dapat meningkat sebanyak 93%. Ketika tanah menjadi lebih asam, setelah perlakuan kalsium fosfat, tampak bahwa kalsium itu tertarik ke tempat yang sebelumnya ditempati oleh ion H+, dan ketika menyediakan banyak tempat daripada untuk menyerap ion fosfat. Beberapa tanaman jauh lebih efektif daripada yang lain dalam menyerap fosfat dari sumber kalsium di dalam tanah. Salah satu spesies itu adalah soba, yaitu Fagobium esculentum. Ketika dibandingkan dengan spesies ini dengan gandum, soba menyerap 20,1 mg fosfor per pot dibandingkan dengan 2,1 mg fosfor per pot untuk gandum. Dan nitrogen yang diberikan sebagai nitrat. Asimilasi nitrogen amonium nitrat dapat meningkatkan akumulasi fosfor pada gandum daripada soba. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas soba untuk mengasamkan risosfer, bahkan ketika pasokan nitrogen adalah nitrat, yang membuat soba dapat memanfaatkan sumber fosfor yang terikat kuat. Spesies kalsifug dapat tumbuh di tanah berkapur. Ketersediaan zat besi menjadi faktor terpenting mempengaruhi pertumbuhan tanaman kalsifug. Spesies kalsikol membuat zat besi dan fosfat tersedia di tanah berkapur dengan mengeluarkan asam oksalat dan sitrat dari akarnya. Konsentrasi ion bikarbonat yang tinggi di dalam tanah terkalsifikasi memiliki peran penting dalam menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies terkalsifikasi. Konsentrasi kritis kalsium. Konsentrasi kalsium dalam tanah hampir mirip dengan konsentrasi kalium dalam kisaran 1 hingga 50 mg. Sebagian besar kalsium terletak di atas dan di mana ia hadir dalam percobaan membandingkan ryegrass dan tomat. Ryegrass mencapai tingkat pertumbuhan maksimum ketika konsentrasi kalsium di jaringan 0,7 mg per gram, sedangkan tomat mencapai tingkat pertumbuhan maksimum ketika konsentrasi kalsium di jaringan 12,9 mg per gram.
Perbedaan antara monokotil dan dikotil ini ditunjukkan oleh CEC dari kedua kelompok tumbuhan. Dalam penelitian terbaru pada Cicer arietinum, 9 perlakuan berbeda dari kabuli, yaitu yang berbiji besar, memiliki konsentrasi kalsium rata-rata pada bintil butuh 4-7 sebesar 17,4 mg net kering setelah 33 hari pertumbuhan, dan 10 perlakuan pada desi, yaitu biji kecil, yang memiliki konsentrasi kalsium rata-rata 17,1 mg. Pada kabuli, kisarannya adalah 13,5 dan 20,6 mg, dibandingkan dengan 13,1 dan 19 mg pada desi. Sehingga genotip yang berbeda dari spesies yang sama, tumbuh di bawah kondisi yang sama, ternyata memiliki konsentrasi kalsium pertumbuhan yang sangat mirip. Dalam penelitian terhadap 3 kultivar lada, konsentrasi jaringan rata-rata berkisar hanya 1,5 hingga 1,8 mg di bagian proksimal, dan dari 0,95 hingga 1,3 mg di bagian proksimal yang terletak jauh dari buah yang sehat atau yang sempurna. Konsentrasi kalsium dalam buah itu dipengaruhi oleh PER berkisar antara 0,6 hingga 1 mg. Konsentrasi kalsium dalam mentimun, spesies tanaman yang tidak sensitif terhadap PER, umumnya 3-7 kali dari nilai tersebut. Satu pengecualian penting untuk temuan ini adalah bahwa konsentrasi kalsium internal relatif konstan terlepas dari bagaimana tanaman itu ditanam. Tanaman yang diberi nitrogen dalam bentuk amonium cenderung memiliki konsentrasi kation yang jauh lebih rendah termasuk kalsium daripada tanaman yang diberi nitrat. Oleh karena itu, tanaman tomat yang diberi sensitif terhadap PER daripada yang ditanam dengan nitrat. Berikut adalah data konsentrasi. Berikut adalah tabel konsentrasi beberapa tanaman, konsentrasi kalsiumnya di dalam daun. Dan berikut adalah konsentrasi kalsium yang berada di dalam buah. Ada kapsikum, dan sebagainya. Yang keempat adalah bentuk kalsium di dalam tanah. Kalsium adalah dasar utama mineral lempung dan komponen utama. Satu yang dengan magnesium tanpa batuan yang mengandung sejumlah besar kalium karbonat. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Tanah mungkin tidak berasal dari batuan, tetapi dari tempat lain dan telah diendapkan oleh besar. Meskipun kalsium karbonat kurang larut dalam air, ia dapat tercampur sehingga tanah mungkin kekurangan kalsium karbonat dan menjadi besar. Beberapa tanah mengandung kalsium sulfat atau gipsum, tetapi kebanyakan hanya di daerah yang kering. Sumber kalsium lebih lanjut dalam tanah adalah apatit atau fluorapatit, klorapatit, dan hidroksiapatit. Juga ada di dalam tanah. Kalsium juga hadir dalam mineral utama augit, hornblende, dan plagioklas. Pada tanah yang partikelnya sekecil partikel lempung, kalsium terdapat dalam gipsum, kalsit, hornblende, dan plagioklas. Sharman Jackson 1993 telah mengklasifikasikan mineral-mineral di bumi dari waktu ke waktu yang berubah menjadi mineral-mineral yang berbeda. Setiap kalsium yang ada di dalam tanah akan ada di tempat pertukaran kation yang biasanya menyumbang sebagian besar dari total kation yang ditukar, sehingga jumlah kalsium yang ada tergantung pada tanah. Konsentrasi Ca2+ atau kalsium dalam tanah dapat dipengaruhi oleh gangguan ekologis. Deposisi asam
diketahui dapat menurunkan konsentrasi kalsium di tanah, yang meskipun tidak selalu mempengaruhi hasil tanaman secara langsung, namun dapat berdampak besar pada ekosistem. Pengendapan asam di hutan konifer Belanda telah terbukti menimbulkan lebih sedikit siput dan burung yang memakan siput, sehingga memiliki yang masih hidup karena telurnya yang cacat. Percobaan di hutan Hubbard Brook di Hampshire, Amerika telah menunjukkan bahwa kalsium hilang dari ekosistem setelah pengundulan hutan. Dan ini berlaku untuk kation lain dan juga untuk nitrat. Dalam percobaan Hubbard Brook, selama 4 tahun setelah deforestasi, daerah aliran sungai kehilangan 74,9 kg sebagai zat terlarut di sungai dibandingkan dengan 9,7 kg di daerah aliran sungai di mana vegetasi belum ditebang. Peningkatan kehilangan kalsium sebagian disebabkan oleh peningkatan aliran air karena penurunan kehilangan air oleh transpirasi, tetapi yang lebih penting melalui pemecahan bahan tanaman yang meningkatkan pergantian siklus nitrogen dan pembentukan ion H+, sehingga melepaskan kation dari situs pertukaran kation tanah. Studi terbaru menunjukkan bahwa kehilangan kalsium secara berkelanjutan setidaknya hingga 30 tahun dengan kerugian jangka panjang mungkin terjadi karena pemecahan kalsium oksalat di tanah hutan setelah pengundulan pohon. Berikut adalah konsentrasi kalsium di dalam tanah. Kalsium. Aplikasi kalsium yang paling umum untuk tanah adalah sebagai kalsium karbonat dalam kapur. Karena fungsi utama kalsium karbonat adalah membuat partikel tanah liat berkumpul menjadi remah-remah, dengan demikian meningkatkan drainase dan untuk menurunkan keasaman tanah. Dalam percobaan penambahan kalsium karbonat, dolomit, gipsum, dan kalsium klorida ke cakrawala api spodosol, semua penambahan meningkatkan fosfor di dalam tanah kecuali kalsium klorida. Untuk peningkatan ini urutannya adalah kalsium karbonat jauh lebih besar daripada dolomit jauh lebih besar daripada gipsum yang mengikuti urutan peningkatan pH. Di tanah yang sangat asam, kekurangan kalsium, aplikasi kalsium karbonat akan membantu memperbaiki masalah tersebut. Salah satu hasil penambahan kalsium adalah untuk menggantikan ion Al3+ dan H+ dari plasma lemma akar, di mana kalsium tersebut akan menggantikan di mana mereka akan menggantikan ion kalsium. Percobaan dengan alfalfa yang ditanam di tanah yang asam menunjukkan bahwa aplikasi kapur dapat meningkatkan konsentrasi kalsium di pucuk. Itu juga dapat menurunkan konsentrasi aluminium, mangan, dan besi. Karena kultivar yang paling tidak sensitif terhadap tanah asam memiliki konsentrasi yang lebih rendah dari ketiga elemen ini. pH yang lebih netral atau basa disebabkan oleh pengapuran, sehingga memberikan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi mikroorganisme dari siklus nitrogen, meningkatkan siklus nitrogen dari bahan organik. Ini juga dapat meningkatkan ketersediaan molibdenum dan membatasi penyerapan logam berat. Dalam beberapa kasus, kalsium sulfat atau gipsum dapat diterapkan sebagai pupuk. Tetapi aplikasi ini lebih untuk sumber belerang daripada kalsium atau untuk memperbaiki struktur tanah. Apatit dan superfosfat mengandung kalsium 2 kali lebih banyak daripada berat fosfor yang digunakan terutama untuk memasok, dan superfosfat rangkap 3 mengandung 2/3 kalsium sebanyak fosfor. Salah satu situasi di mana gipsum sangat berguna adalah dalam reklamasi tanah sodik, di mana ion kalsium menggantikan natrium pada situs pertukaran kation dan natrium sulfat yang dihasilkan tercuci dari tanah. Kalsium nitrat dan kalsium klorida secara teratur digunakan sebagai semprotan pada pengembangan buah apel untuk mencegah apel berlubang. Dari dua bentuk kalsium, nitrat cenderung menyebabkan daunnya menjadi warna kecoklatan, tapi pada beberapa varietas apel yang rentan terhadap bercak buah dengan nitrat. Penyemprotan pohon apel dengan kalsium nitrat selama fase ekspansi sel dapat menyebabkan pertumbuhan buah meningkat, sehingga
nitrogen dan konsentrasi kalsium dalam buah saat panen, dan memberikan buah yang lebih padat pada saat panen dan setelah penyimpanan. Aplikasi garam kalsium untuk buah ceri manis sebelum panen dapat mengurangi kejadian retak kulit saat hujan deras. Beberapa aplikasi sepanjang musim panas memberikan perlindungan yang baik, dan CaCl2 lebih baik daripada CaOH 2 kali karena CaOH 2 kali dapat menyebabkan buah mengkerut musim panas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyemprotan CaCl2 dan boron dengan surfaktan sesuai pada tanaman stroberi pada 5 hari sejak jatuhnya kelopak memberikan buah yang lebih padat dan lebih rentan, lebih tahan busuk terhadap botrytis saat panen atau setelah penyimpanan 3 hari daripada buah yang tidak disemprot dengan CaCl dan boron. Setelah 3 hari memiliki konsentrasi padatan larut yang lebih tinggi dan keasaman yang lebih dapat difiltrasi. Ada beberapa bukti bahwa pasokan kalsium nitrat tambahan sebagian mengurangi efek salinitas NaCl pada stroberi dalam kultur hidroponik dan pada mentimun dan melon di bidang irigasi. Aplikasi pupuk kalsium. Kapasitas penetralan batu kapur yang digunakan diukur dengan membandingkannya dengan kalsit, yaitu CaCO3 dengan ekuivalen kalsium karbonat atau CCE 100%. Jumlah kapur yang dibutuhkan ditentukan dari analisis tanah, baik dengan metode saturasi basa pH atau metode larutan penyangga. Kebutuhan tanah untuk kapur didefinisikan misalnya sebagai jumlah ton kalsium karbonat yang dibutuhkan untuk menaikkan pH 1 hektar tanah dalam 200 mikrometer menjadi pH 6,5. Akan tergantung pada pH awal dan juga pada CIC tanah. Sebagian besar tanah memiliki proporsi kation yang jauh lebih besar yang melekat pada situs pertukaran kation daripada dalam larutan, yang berarti bahwa proporsi ion H+ yang tinggi tidak diukur dalam uji pH sederhana. 3. Menambahkan kapur ke tanah dapat menetralkan keasaman dalam larutan tanah, tapi ion kalsium menggantikan ion H+ dari tempat pertukaran dengan potensi untuk membuat pH tanah menjadi asam sekali lagi, dan keasaman ini dinetralkan oleh reaksi H+ dengan kapur. H+ dalam larutan tanah disebut keasaman aktif, dan H+ diadakan untuk situs pertukaran pada kulit tanah yang disebut dengan keasaman cadangan. Semakin besar CEC, maka semakin besar keasaman cadangan dan semakin besar kebutuhan kapur. Dalam metode saturasi pH basa, persen saturasi basa tanah, isi tanah, dan pH awal semuanya harus diukur. Untuk menghitung berapa banyak kapur yang harus ditambahkan, persen saturasi basa pada awal dan pada nilai pH target dibaca dari grafik. Dan jumlah CaCO3 yang akan ditambahkan dihitung dari perbedaan saturasi basa persen pada 2 nilai pH dikalikan dengan CEC. Dalam metode larutan penyangga, sampel tanah dicampur dengan penyangga dan jumlah kapur yang dibutuhkan dibaca dari tabel dari nilai penurunan pH penyangga pada penambahan tanah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan. Bentar, saya masih ada tambahan yang tadi saya lupa menjelaskan, apa boleh saya tambahkan untuk Ya, silakan. juga. Iya, silakan. Jadi kalsium ini apabila jumlahnya berlebihan di bagian sitoplasma, katakanlah 5 kali lipatnya, maka dia akan diikat oleh kalmodulin. Satu kalmodulin itu strukturnya seperti tangan seperti ini, atau bisa dilihat di Google nanti karena saya nggak ada gambarnya. Nah, kalmodulin ini satu gugus kalmodulin ini dapat mengikat 4 kalsium. Apabila kelebihan di sitoplasma, kalmodulin ini akan mengikat kalsium tersebut, dan ikatan antara kalmodulin dan kalsium ini kalsium ini dapat membuat ikatan kalmodulin menjadi negatif dan mengikat protein-protein lain, sehingga dia berguna untuk enzim, seperti itu, protein-protein enzim, mempermudah pembentukan enzim, seperti itu. Terima kasih, Bang. Sudah. Ya, silakan yang mau bertanya dulu.
Izin bertanya, Prof. Ya, Untuk Mbak Kris sama Mas Febri tadi kan sempat disebutkan kalsium itu harus dicegah untuk tidak masuk ke dalam stele. Itu alasannya kenapa ya? Sama tadi ada kata-kata terkalsifikasi, itu maksudnya apa? Terima kasih. ya baik, silakan langsung dijawab saja. Untuk tidak masuk ke sel itu agar biar kalsium ini hanya ada di jaringan, menurut pendapat saya itu agar kalsium ini tidak, agar tetap di jaringan pengangkut saja, tidak masuk ke jaringan lain-lain gitu. Karena apabila kebanyakan jumlah kalsium juga akan berdampak negatif juga untuk tanaman. Seperti itu, Mbak. Apakah menjawab pertanyaannya? Berarti apakah memang tidak dibutuhkan di bagian stele? Untuk sebenarnya untuk proses transportasinya tidak itu masuk ke stele dulu, Mbak. Gitu. Nah, terus lewat mana kalau nggak lewat stele? Ke lewat silem jaringan angkat. CA ini diangkut lewat silem itu dari akar. Iya. Stele itu ada di jaringan, di organ apa? Akar, batang, daun? Akar. Akar saja kan? Iya. Ya, yang ada Pitta Caspari itu toh. Iya. Nah, ya maksudnya pertanyaannya itu apakah mengapa sih ketika CA masuk dari epidermis atau bulu akar ya, itu kan dua mekanisme toh, simplas dan apoplas. Nah, yang lewat apoplas ya tadi sudah dijelaskan begitu ya. Yang lewat apoplas itu tidak bisa masuk ke silem. Betul, betul nggak? Tetapi Iya. yang lewat simplas itu bisa masuk ke silem. Kan itu tujuannya semua ke silem toh. Baru kemudian dari silem itu diangkut ke atas kan gitu. Iya. Iya. Betul? Iya. Nah, pertanyaannya itu kenapa hanya yang di silem saja yang bisa sampai ke kenapa yang melalui mekanisme simplas saja CA itu yang boleh sampai ke silem, yang lewat apoplas enggak boleh. Nah, tadi kalau dijawab iya, kalsium itu enggak boleh banyak-banyak ada di jaringan tumbuhan karena bisa merugikan. Apa sih yang merugikan? Merugikan apa sih? Apa dampaknya kalau kelebihan kalsium? Kalau misal kalsium ini tinggi akan menyebabkan pH tanaman itu menjadi tinggi juga. Jadi mempengaruhi proses penyerapan untuk unsur lain, Pak. Ya apa itu unsur apa? Terus apa dampaknya gitu? Penyerapan unsur lain, kemudian dampaknya apa? Mempersulit penyerapan untuk unsur lain. Mempersulit? Ya unsur apa? Seperti magnesium, kalsium. kalsium, Tuh, kalsium kan? kalium, seperti itu, Pak. Magnesium, Kalium, kalium. semuanya Prof disebutkan. Nah, ya enggak lah. Iya, Masuk semuanya. Prof. Ya. Nah, terus dampaknya?
dampaknya nanti defisiensi yang lain juga. Defisiensi unsur-unsur lainnya. Jadi eh, kalsium itu memang keberadaannya di dalam jaringan itu harus dikendalikan begitu loh. Sehingga Vita Kaspari itu membatasi ion kalsium yang masuk ke dalam silem. Cuman tadi nggak ada ya dampak kelebihan keracunan kalsium ya. Selain yang dijelaskan tadi, yang menghambat penyerapan unsur-unsur yang lain. Nggak ada ya? Iya, di presentasi nggak ada, Bu. Tapi saya tadi itu nyari di referensi lain itu kalau RI, tapi saya nggak yakin, jadi saya nggak masukkan gitu, Bro. Loh ya, apa itu? RIB itu sebenarnya karena kelebihan atau kekurangan? Karena di buku apa itu RIB? Gimana, Bro? Apa itu RIB? Road and Ya, jangan pakai singkatan. BER, Bro. BER. Apa itu BER? Blossom and root yang tomat jadi coklat gitu, Bro. Iya, kenapa? Kalau BER ini kenapa? itu karena defisiensi, tapi waktu saya cari referensi lain itu karena kelebihan. Atau mungkin saya salah baca. Ya. Ya kalau penjelasannya di sini, penjelasannya di PPT-mu, Kekurangan. kalau kekurangan penjelasannya seperti apa kok menyebabkan terjadinya pencoklatan atau nekrosis? Penjelasannya? Menyebabkan rusaknya struktur membran dinding sel yang memungkinkan kebocoran fenolik ke dalam sitoplasma. Nah, ya itu kan. Jadi fungsi kalsium untuk menyusun dinding sel itu penting karena ketika dinding selnya bocor karena CA-nya tidak ada, jadi ikatan yang hemiselulosanya itu tidak diikat oleh kalsium, maka dinding selnya kan renggang-renggang atau bocor gitu loh. Nah itu senyawa fenolik yang ada di sitoplasma akan keluar kan. Nah keluarnya senyawa fenol itu akan menyebabkan sel-selnya menjadi nekrosis, keracunan gitu loh. Selnya itu keracunan sehingga nekrosis itu rusak. Nah, itu kalau kekurangan. Nah, kalau kelebihan penjelasannya seperti apa? Kalau kelebihan gejalanya apa? Kalau di buku ada bintik-bintik di tomat. Buah apa? Daun apa? Buah. Iya. Bintik-bintiknya apa? Warna apa? Hitam. Coklat. Spot. Spot. Nah, itu penjelasannya bagaimana kalau kelebihan? Ada enggak di referensimu? Ada. Ada. Ya, silakan dikemukakan. Terjadinya spot itu karena kelebihan CA itu penjelasannya seperti apa?
Ada Chris? Febri apa mau jawab? Enggak. Mungkin pemahaman saya yang ini bukan ya, Prof, yang tanamannya menjadi berbunga dalam tabel ini. Tanamannya menjadi Berbunga seperti pada Avena berbunga, sativa ini. Iya, berbunga. iya. Kalau tanaman berbunga itu kan normal. Maksudnya yang tidak normal gimana? Kalau dari referensi saya itu seperti ini, Prof. Jadi saya nggak berani masukkan karena gangguan PTK yang menyebabkan bintik-bintik coklat pada lemon itu juga karena kelebihan kalsium, kalsium sebagai kristal oksalatnya, dan penurunan konsentrasi boron ini belum diketahui terbukti kalau penyebab gangguan juga kalsium ini, kelebihannya di lemon. Tadi saya udah cari gambarnya juga tentang lemon ini, tapi saya masih kurang di situ. Nah, itu kan berarti tidak dijelaskan mengapa terjadi bintik-bintik pada lemon itu karena kelebihan CA, toh? Iya. Ya, itu hanya menunjukkan data saja, kan? Iya. Nah, kalau kita mau melihat dampak, itu dikembalikan lagi ke fungsi dari unsur tersebut. Terutama kalsium itu penting untuk menyusun dinding sel, ya. Nah, dinding dan membran, ya, dinding dan membran. Kalau kebanyakan kalsium, kira-kira dinding dan membrannya itu menjadi seperti apa? Menjadi Lebih keras. Iya, menjadi keras kan, kaku. Ya, menjadi keras, kaku. Nah, kalau kaku dia mudah pecah. Ya, mudah pecah. Nah, kalau pecah, nah tentu pecah itu menyebabkan selnya rusak. Ya, dinding sel itu pecah, air selnya keluar, selnya rusak. Nah, pecahnya dinding sel itu ya tentu tidak terjadi secara bersamaan seperti kasusnya yang tomat yang mengalami tadi pencoklatan, tetapi pencoklatannya kan itu seperti merata gitu kan, ya kan, seperti blok gitu, besar kan bloknya. Karena apa? Bedanya dengan yang dinding selnya pecah, kalau yang di tomat tadi itu karena dia keracunan senyawa fenolik, senyawa fenoliknya akan menyerang sel-sel dalam jumlah banyak kan, karena senyawa fenolik itu bisa dihasilkan oleh tanaman dalam jumlah banyak sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar kan. Tapi kalau pecahnya dinding sel, itu pecahnya itu tidak bisa bersamaan di dalam satu daerah yang luas seperti ini, ya. Jadi pecahnya itu bisa tersebar di banyak tempat sehingga kerusaknya sel itu menjadi kecil-kecil, menjadi bintik-bintik begitu loh. Jadi tapi bisa terjadi di seluruh buahnya, tapi dalam bentuk bintik-bintik gitu. Kerusakan jaringannya itu tidak luas seperti yang kalau dia kekurangan, ya, kalau kekurangan CA. Jadi kalau kekurangan itu juga menyebabkan bocor kan. Demikian juga kelebihan CA juga menyebabkan bocor. Tapi dampak dari kerusakan selnya itu berbeda. Kalau ini kan bocornya menyebabkan senyawa fenoliknya keluar. Kalau yang kelebihan CA itu dia bocornya itu di bagian-bagian yang tidak luas, ya. Jadi senyawa fenolnya itu tidak sampai keluar.
Jadi pecahnya itu tidak, bocornya itu tidak menyebabkan senyawa fenol yang ada di sitoplasma itu menjadi keluar. Jadi dia menjadi semacam retakan gitu, ya, menyebabkan terjadinya retakan-retakan. Nah, retakan-retakan itulah yang kemudian menyebabkan sel yang retak itu menjadi nekrosis. Ya. Jadi hubungkan dengan fungsinya. Lalu pertanyaan kedua, mungkin saya mencoba menjawab. Jadi ya, yang terkalsifikasi itu mungkin yang dimaksud adalah jadi dinding-dindingnya itu, dinding-dinding tanamannya itu terdiri dari kalsium seperti itu. Maaf Febri, sudah tak ini? Atau suaranya tidak terdengar? Suaranya menghilang. Mungkin yang dimaksud dengan kalsifikasi itu adalah dinding sel pada tumbuhan tersebut itu terdiri atas kalsium. Maksudnya? Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Kris bahwa kalsium itu penyusun dinding sel seperti pektin dan lain-lain. Terus? Sehingga tanaman yang dinding selnya itu terdiri atas pektin dan lain-lain itu disebut dengan tanaman yang terkalsifikasi seperti itu. Sudah jelas sih. Berarti maksud dari terkalsifikasi itu dinding sel tanamannya itu mengandung kalsium. Sepertinya begitu, Mbak. Bedanya dengan yang tidak terkalsifikasi bagaimana? Berarti kalau yang Tidak terkalsifikasi itu mungkin jaringannya tidak sekeras yang terkalsifikasi, mungkin Prof. ya, maksudnya tidak sekeras itu berarti dinding selnya itu tersusun atas apa? Coba sekarang bedakan antara dinding sel pada jaringan yang masih muda dengan dinding sel pada jaringan yang sudah tua. Beda enggak? Beda. Bedanya di mana? Kalau yang masih muda itu masih dapat membelah atau meristematis. Saya tanya dinding selnya. Dinding selnya, struktur dinding selnya, atau penyusun dinding selnya.
Oh, mungkin yang masih muda itu masih lunak gitu ya. Ya, kalau lunak itu tersusun dari apa? Kamu biologi dan sudah S2 ya. Jangan seperti anak SD, SMP ya. Yang muda memang masih lunak. Diputus gampang, tapi yang tua sulit. Nah itu kenapa? Bedanya itu ada di struktur dinding selnya. Oh, karena ikatan hemiselulosanya bukan, Prof. Kandungannya dinding sel yang di jaringan masih muda itu apa? Penyusunnya dinding sel itu apa saja ya? Apa toh? Selulose Satu saja. dan lignin. Sudah itu toh. Febri? Apa Iya. saja? Selulosa, lignin, Selulosa, pektin, apalagi? Pektin, hemiselulosa, hemiselulosa. lemak, dan protein. Dinding sel itu ada lemak protein? Ada? Yang lain? Yang lain boleh jawab ya. Dinding sel ada lemak dan protein? Halo? Ada? Kalau enggak protes berarti ada? Enggak ada lemak. Enggak ada lemaknya. Enggak ada lemak di dinding sel. Lemak ada di mana? Membran plasma. Membran sel. Protein ada di dinding sel? Tidak. Tidak ada. Protein ada di mana? Membran sel. Sekarang tadi sudah disebutkan beberapa kandungan dari dinding sel. Ya. Kecuali lemak dan protein tidak ada ya. Nah, lalu perbedaan kandungan dinding sel antara jaringan yang muda dan jaringan yang sudah tua di mana? Di mananya? Ligninnya bukan, Prof. Nah, bukan, jangan bukan gitu. Ligninnya yang bukan apa sih? Yang mana ligninnya itu ada di jaringan yang mana? Jaringan Gitu, yang terdiferensiasi, Prof, di yang tua. Yang tua ada lignin. Iya, yang muda tidak ada ligninnya. Terus? Sudah, itu saja. Jaringan tua membentuk pita Kaspari itu. Pita Kaspari itu hanya di akar ya, Adelia. Ini kan jaringan yang mengalami kalsifikasi itu tidak hanya di akar, di batang juga. Ya. Jadi yang muda itu tidak ada lignin. Apa dia juga ada pektin? Tidak ada. Tidak ada. Apa dia juga ada hemiselulosa? Hanya selulosa. Jadi, apa yang dimaksud dengan jaringan, terutama dinding sel yang mengalami kalsifikasi? Kalsium itu mengikat apa sih? Tadi loh strukturnya yang seperti telur, kotak telur itu loh, itu mengikat apa dengan apa kalsiumnya? Waduh. Kalsium.
Polihistrionik. Bukan dan Apa itu? bukan itu hemiselulosa. Itu baca lagi toh kalimat pertama itu, Pektin berarti. Angelia. Kamu itu nulis Pektin yang terdiri Hah? dari Pektin. pektin. Itu loh nomor 1 awalnya loh, pektin. Iya kan? Jadi yang mengalami kalsifikasi itu pektin. Dan pektin itu ada di jaringan yang sudah Dewasa. tua. Jadi proses kalsifikasi itu kan adanya kalsium yang mengikat Pektin. pektin gitu loh. Pektin terdiri dari rhamnogalakturonan dan homogalakturonan. Ya, kan itu strukturnya pektin kan? Gitu loh. Kalsium itu mengikat pektin itu. Makanya terjadilah proses kalsifikasi. Ngerti? Iya, Jelas. jelas. Ya. Jadi belajarlah melogika. Ya, belajarlah melogika. Kalau kamu nggak tahu apa sih kalsifikasi, jaringan yang mengalami kalsifikasi, berarti ada jaringan yang tidak terkalsifikasi. Kalsifikasi hanya terjadi di mana? Di dinding sel. Nah, lihat strukturnya dinding sel. Itu kan kalsium yang mengikat pektin itu kan, ya, begitu. Ya. Baik, saya kira sudah terjawab ya. Iya, Bang. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Izin menjawab, mungkin spesies kalsikol ini diklasifikasikan kan konsentrasi kalsium intraselulernya. Sebentar, saya izin ke belakang dulu ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Jadi itu tanaman yang tumbuh di daerah yang berkapur. Jadi dia harus harus beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi dia itu memiliki struktur yang beda banget sama tanaman yang biasanya. Gitu. Nah, bedanya antara kalsikola dan kalsifilm ini dari konsentrasi kalsium intraselulernya. Kalau kalsikola itu dia di dalam intraseluler jumlah kalsium konsentrasinya itu tinggi, sedangkan untuk
yang spesies kalsium ini konsentrasi kalsiumnya rendah. Ya, silahkan Febri. Tadi diulang. Ini menurut sepemahaman saya itu spesies ini Febri ada kan? Atau mungkin mau dijawab Grace? Atau Febri masih ada kan? Masih Ya, ada kok. Kan jawaban saya tadi. ya, mungkin spesies Calcicoles dan Calcifug ini itu dibedakan berdasarkan konsentrasi kalsium intraseluler. Kamera aja nggak apa-apa Febri, kalau iya, jaringannya nggak bagus. Iya, Prof. Jadi spesies Calcicol dan Calcifug ini dibedakan berdasarkan konsentrasi kalsium intraselulernya. Iya, terus? Jadi Calcicol ini lebih banyak tumbuh di tanah berkapur karena konsentrasi kalsiumnya yang tinggi. Lalu Calcifus? Kalau Calcifus ini yaitu tumbuhnya di tanah yang asam. Bisa disebutkan contohnya? Menurut yang saya cari di Google, ini ada tanaman Calcicol. Untuk yang Calcicol ini ada contohnya Rhododendron laponicum. Iya, Mbak Getty. Kalau yang Calcifug ini contohnya adalah Ericacea dan tanaman karnivora. Harusnya Febri ini yang menjelaskan. Nggak bisa, Feb? Jadi menyerapnya bukan ya, Prof. Ini sebetulnya textbooknya itu yang bahasa Inggrisnya sulit atau kamu yang bahasa Inggrisnya nggak apa penguasaannya kurang gitu. Kalau misalnya memang textbooknya bahasa Inggrisnya itu sulit, ya silahkan komplain ke saya carikan yang mudah. Nampaknya penguasaan bahasa Inggrisnya yang kurang. Jadinya nggak bisa menguasai gitu loh. Padahal kan ini sebetulnya sederhana ya. Kamu sudah tulis di situ. Calcicol adalah spesies
di mana kalsium yang ada di dalam selnya konsentrasinya tinggi. Berarti golongan tanaman yang kalsikul itu lebih toleran terhadap kadar kalsium yang tinggi di lingkungannya. Jadi dia bisa menyerap kalsium dalam jumlah yang lebih banyak. Artinya tanaman-tanaman ini bisa hidup karena Ca itu berhubungan dengan pH, ya terutama kalsium karbonat, tanah kapur, berarti tanaman golongan kalsikul ini tumbuh baik pada tanah berkapur. Kan begitu. Pengertiannya kan sederhana. Sebaliknya, tanaman-tanaman yang kalsius ini kandungan kalsium di selnya itu rendah. Jadi dia tidak mampu menyerap kalsium dalam jumlah tinggi. Atau kalau dia di lingkungannya terdapat kalsium dalam jumlah tinggi, dia akan keracunan dan tidak bisa hidup, ya kan, mati. Berarti tanaman-tanaman ini lebih tahan terhadap kadar tanah yang asam. Gitu kan? Sebetulnya menjelaskannya mudah sekali, gitu loh. Ya. Nah, contohnya kan bisa diambil di Google, sudah dikemukakan. Ya, tidak banyak tanaman-tanaman yang hidup di daerah dengan kadar kapur yang tinggi. Kira-kira kalau tanah kapur di daerah Gresik itu tanaman yang bisa hidup kan terbatas. Ya kan? Atau di tanah-tanah asam, ya, daerah-daerah yang suhunya rendah, itu biasanya tanah-tanahnya menjadi asam, itu tanaman-tanamannya juga terbatas yang bisa hidup. Seperti tanaman karnivor itu kan sekarang udah mulai langka kan. Tanaman karnivor itu contohnya apa? Yang banyak dikoleksi. Kantong semar. Ya, kantong semar itu. Dan masih banyak sih contohnya. Silahkan dicari. Sekarang jadi tanaman hias yang mahal karena itu spesifik ya. Nah, sebagian besar tanaman itu mampu hidup di pH yang netral, bukan netral yang 7 loh ya. Yang bagusnya seperti yang kemarin ada tabelnya itu kan. Ya 5,8 sampai 6 begitu. Tidak 7 ya. Kalau asam itu 4 ke bawah ya. Kalau basa itu ya 7 ke atas. Ya, 8 gitu ya. Itu. Jadi ini spesies yang spesifik yang digolongkan berdasarkan ketahanannya dia pada tanah asam maupun tanah basa yang berhubungan dengan kandungan kalsium. Ya. Jelas? Ya. Ya Febri, jadi nanti menjelaskannya seperti itu, santai saja. Ya, belajar untuk menjelaskan secara logika. Tulisanmu itu sudah benar, tapi kembangkan gitu loh. Dikembangkan. Ya, kalau di intraselnya tinggi ya berarti dia nyerapnya bisa tinggi. Kalau tinggi berarti kalau Ca-nya tinggi berarti di lingkungannya banyak Ca. Ca-nya dalam bentuk apa? Biasanya tanah kapur ya kalsium karbonat. Tadi juga ada. Ya, dolomit itu loh tadi, ya. Gitu. Nah. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, sebetulnya tujuan utama dari tugas ini adalah
belajar untuk memahami textbook. Ya, memahami textbook. Saudara nanti kalau mau jadi dosen, mau mengajar, ya apapun, pokoknya mengajar dimanapun ya, kan pasti harus mencari sumber pustaka, ya. Nah, jangan pakai buku-buku bahasa Indonesia itu ada, tapi masih terbatas kan, ya. Ya walaupun sebetulnya saya sendiri juga punya tugas untuk menulis buku, ya, tapi saya juga menulis buku sih, tapi bidangnya tidak yang spesifik fisiologi sejarah. Sebetulnya kita juga kalau bebannya tidak terlalu besar atau banyak, bisa sih menerjemahkan, jadi mentranslate buku-buku dasar seperti fisiologi sejarah begini, ya. Nanti kalau ada waktu saya akan coba translate lah, ya, translate ke bahasa Indonesia supaya bisa dipahami oleh lebih mudah oleh ya mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan ilmu ini, karena ilmu ini penting sebenarnya untuk memahami mengenai kebutuhan nutrisi tanaman, dan nantinya juga kalau kita mengaplikasikan pada lahan pertanian, perkebunan, itu kita bisa mengerti dia kekurangan nutrisi apa, kelebihan nutrisi itu defisiensinya seperti apa, ya. Yang prinsip juga melatih untuk berpikir dengan logis, ya, di logis. Jangan takut salah, tidak apa-apa salah itu, ya. Tapi nanti kalau kita salah biasanya ingat, oh iya saya dulu salah betulnya seperti ini, ya, gitu. Jadi saya pun juga belajarnya juga seperti itu, ya, belajar dari kesalahan itu pengalaman adalah guru terbaik kan. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak punya pengalaman, ya tidak jadi pintar, gitu, ya. Karena belajar itu memang kalau kita melakukan dan belajar dari pengalaman itu jauh lebih baik, ya. Ya baik. Kalau bahasa Inggrisnya memang kurang, ya ini adalah salah satu cara untuk belajar, ya, belajar. Karena mau tidak mau kita di era seperti ini, di zaman sekarang itu kemampuan bahasa Inggris memang sangat diperlukan, ya. Mau tidak mau itu mau tidak mau kita harus ya belajar, ya, belajar. Nah, belajar itu baik kok, tidak ada ruginya, ya, percayalah. Waktu untuk belajar itu pasti bermanfaat, ya. Manfaatnya memang tidak dirasakan sekarang, tapi di kemudian hari, ya. Baik, saya kira cukup presentasi dari Angelia Krisdanti dan Febri Dwi Irfansyah, ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya ini, ya. Terima kasih, saya kira sudah bagus. Nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya, ya. Terima kasih, Bro. Ya, kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang berbeda, dan yang akan presentasi juga 2 orang, ya. Siapa? Minggu depan siapa? Mbak Zia dan Mbak Syarifah. Mbak Zia dan Mbak Syarifah. Ya, Mbak Zia dan mohon maaf, Prof, tapi ya. Senin itu tanggal merah sepertinya. Senin tanggal merah lagi? Iya, Waisak, Prof. Oh, nah ini ada yang acara Waisak apa enggak? Nggak ada. Ya, kita mau libur atau lanjut? Karena begini,
kalau libur nanti kita cari pengganti hari libur. Nggak ada sih. Gimana? Mau libur terus nanti dicari ganti hari libur karena begini. Ternyata sistem yang dibuat oleh Dikti yang menilai kinerja dosen itu dosen itu harus melakukan tatap muka satu semester itu sebanyak 16 kali. 16 kali. Ya. Nah, enggak peduli libur atau enggak. Harusnya kalau libur ya libur, jadi 16 dikurangi 1, jadi 15 gitu. Terus kita tetap diakui SKS-nya tetap sesuai. Itu enggak. Kalau enggak 16, libur atau enggak libur, itu enggak diakui full, dikurangi. Jadi berarti kalau misalnya libur, harus cari pengganti hari libur kan. Jadi enggak boleh kurang dari 16. Gitu. Makanya kan repot gini. Karena tetap harus dicari pengganti hari libur. Makanya bagaimana mau dicari pengganti hari libur atau tetap aja gitu. Kita tetap online untuk minggu depan. Silahkan memilih. Dulu. Oke. Baik, kalau begitu nanti saya di WA ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Silahkan. Soalnya saya sama saja gitu loh. Bagi saya sama saja mau Senin atau mau pengganti hari libur saya oke saja. Ya. Mohon maaf, Prof. Kalau misalnya Senin itu berarti harus sesuai jam kuliahnya atau boleh jam lain? Harus sesuai. Harus sesuai. Karena kan ini sistem kan? Okay. Sistem. Baru kalau pengganti hari libur itu nanti saya juga carinya juga tetap Senin sesuai jam kuliah. Baik, kalau pengganti hari libur itu nanti hari lain, kalau misalnya hari lain saya harus lapor ke fakultas, ke departemen supaya dibuatkan Zoom-nya. Tapi Zoom-nya itu nanti nggak nge-link absennya ke kartu kendali. Jadi rodok repot gitu loh kalau sistem kayak gini nih. Iya kan? Iya. Gitu. Ya wes, silahkan dirundingkan dulu. Ya. Baik, Prof. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Ya, semua sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Sama-sama.